Apakah kamu pernah menginap di hotel? Kisah ini akan menceritakan pengalaman seseorang ketika berurusan dengan hotel tua di suatu kota. Sebuah hotel tua di tengah kota yang menyimpan catatan dari orang yang tak pernah pergi. Halo, namaku Raffi. Aku bekerja sebagai auditor properti dan sedang melakukan pemeriksaan untuk klien baru di Bandung. Pekerjaanku sederhana, hanya cek dokumen aset lama, inventaris, dan laporan keuangan bangunan tua yang akan dibeli kembali oleh perusahaan klien. Salah satu bangunan itu adalah Hotel Duma, hotel bintang 3 yang ditutup sejak tahun ke-2010. Letaknya strategis di tengah kota, tapi bangunannya sekarang kumuh. Lampu gantungnya jatuh, catnya mengelupas, dan rumput liar tumbuh di sela-sela tembok luar. Tapi yang aneh, tidak pernah ada laporan bangunan ini dijual atau disita. Bahkan di catatan Pemkot, bangunan ini masih tercatat sebagai aktif, walau jelas-jelas mati. Pagi itu aku datang bersama satu petugas pengelola lama bernama Pak Darjo, pria setengah baya yang sudah kerja sejak tahun 90-an. Dia diam saat ditanya soal alasan hotel ini ditutup. Dia hanya berkata, "Nanti Mas lihat sendiri, tapi jangan buka kamar 406. Sore hari, aku mulai memeriksa ruang manajer. Di dalam lemari besi, aku temukan ratusan kartu registrasi tamu dan catatan harian hotel. Semuanya tampak biasa, hingga aku menemukan satu bundel catatan dari tahun 2009. Semuanya atas nama yang sama. Bapak Winarso, kamar 406. Yang ganjil adalah tamu ini tercatat check-in setiap hari dari Januari sampai Oktober tahun 2009. Tapi tidak ada satupun catatan check-out. Setiap hari didaftarkan ulang oleh resepsionis yang berbeda, seolah tidak ada yang sadar. Aku coba cek daftar kehadiran karyawan saat itu. Semua staf masih mencatat Winarso. Kamar 406 seperti hal biasa. Bahkan petugas kebersihan kamar mencatat kamar dibersihkan. Tidak ada tamu di dalam. Siapa orang ini? Karena pekerjaanku belum selesai, aku izin tidur di hotel itu untuk semalam. Listriknya masih bisa dinyalakan sebagian, dan aku tidur di kamar 205 yang relatif bersih. Jam 2:12 malam, telepon kamar berbunyi. Nomor internal ke-406. Aku diam, tak menjawab, tapi dering itu terus berbunyi 5, 10, 20 kali. Akhirnya aku angkat. Tak ada suara, hanya ada nafas berat, seperti orang tua yang duduk dekat receiver. Lalu klik terputus. Pagi harinya, rasa penasaranku tak tertahan. Aku bawa kunci master lantai ke-4. Koridor gelap, cat dinding, retak-retak. Nomor kamar 406. Nyaris lepas dari pintu. Aku masukkan kunci. Terkunci rapat, tapi dari bawah pintu tercium bau aneh seperti
besi karatan yang tercampur minyak kayu putih. Aku kembali ke ruang manajer, mencari dokumen lainnya. Di tumpukan surat internal, ada surat dari istri pemilik hotel, tertanggal Oktober tahun 2009. Kami harus mengakhiri operasional hotel ini. Sejak Bapak tinggal di kamar 406 dan menolak keluar, karyawan kami mulai ketakutan. Dia tidak makan, tidak bicara, tapi tetap ada di kamar. Kami tidak pernah mengizinkan check-in itu, tapi tamu tetap saja datang. Tidak ada yang bisa mengusirnya. Aku takut, karena tiap malam ku dengar telepon dari kamarnya berbunyi sendiri. Aku temui Pak Darjo siangnya. Kuungkit soal Winarso. Ia diam lama, lalu berkata pelan. Saya yang pertama kali daftarkan dia, Mas. Dia datang sendiri, pakai baju safari dan tas kulit tua. Katanya cuma semalam, tapi besoknya dia tetap ada. Dan resepsionis baru malah daftarin dia lagi. Begitu terus. Setelah 2 bulan, semua mulai takut, tapi nggak bisa ngusir dia. Soalnya, dia nggak pernah ada, kamarnya kosong. Tapi orang-orang tetap lihat dia. Sebelum pulang, aku cek sekali lagi kamar ke-406. Pintu sudah terbuka sedikit. Aku dorong perlahan. Isinya kosong, bersih. Tapi di tengah ruangan ada telepon di atas meja. Dan itu adalah satu-satunya benda di sana. Dan tiba-tiba telepon itu berdering. Pelan. 1 dering, 2 dering, 3. Aku mundur. Tapi saat ingin pergi, aku melihat sesuatu di dinding cermin. Bayangan pria tua berbaju safari berdiri di belakangku, tersenyum, lalu menghilang. Hotel Duma akhirnya dibongkar tahun ke-2022, tapi lantai 4 tak bisa diruntuhkan. Alat berat rusak. Dan para pekerja selalu jatuh sakit jika mendekat ke kamar ke-406. Tak ada yang tahu siapa Winarso. Tak ada KTP. Tak ada catatan sipil. Tapi nama itu masih muncul di log listrik dan jalur sambungan telepon internal. Kamar 406 masih aktif. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Dan kadang saat tengah malam, telepon itu masih berdering. Terima kasih telah menonton. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe.